Bagaimana tanggapan Bapak tentang corona ini coba? Halo, selamat malam. Saat ini di samping saya sudah ada Pastor Frumen OFM. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang virus corona. Tapi beliau nih ahli moral, jadi kita cek-cek sedikit ya. Ayo, halo bos, apa kabar? Baik, mantap. Bapak perkenalkan diri sedikit ya. Pastor Frumen OFM sedang berada di Roma untuk menjalankan misi belajar. Bagaimana tanggapan Bapak tentang corona ini coba? Tanggapan saya itu satu, virus corona ini menciptakan ketakutan baik itu personal maupun juga global. Yang kedua, virus corona ini juga menyebabkan atau membuat kita itu apa arti hidup manusia ya? Baik itu di hadapan Tuhan maupun juga terutama di hadapan sesama dan alam. Virus ini benar-benar mengintensifkan pertanyaan itu ya, status kita itu seperti apa Sebagai manusia ya? sebagai manusia, sehingga tidak ada jalan lain selain terus-menerus berharap kepada para dokter, kepada para ahli agar bisa menemukan obat, vaksin atau jalan keluar terbaik untuk membatasi minimal penyebaran dari virus corona. Ya, bagaimana dilihat dari perspektif moral? Dari sudut moral itu pertama dipahami sebagai sikap, attitude. Sehingga kalau dia Sikap itu yang biasa pakai bersihkan sepatu tuh ya? sikap, Oh itu sikat, oke. sikap, Oke. sikap, attitude. Oke. Tapi sikap dan attitude ini dijiwai oleh keyakinan bahwa Tuhan itu menciptakan kita menjadi orang-orang yang juga mampu mencintai. Nah, karena itu di hadapan virus corona sebagai pilihan sikap moral tidak ada jalan lain selain menyerahkan diri sepenuh-penuhnya kepada Tuhan, kepada penyelenggaraan ilahi, sambil mengkoreksi apa-apa yang mungkin bisa menyebabkan virus ini. Tapi saya kira yang paling cepat kita laksanakan ya kita menjaga diri supaya kita tidak menjadi penyebar potensial. Ya, artinya kan dari sisi itu kan orang juga melihat bahwa meskipun kita beriman dan percaya pada Tuhan, tapi bagaimana di sisi lain orang bicara tentang tanggung jawab moral. Nah, bagaimana bisa dijelaskan mengenai tanggung jawab moral itu dari perspektif virus ini bagi kemaslahatan atau kebaikan banyak orang dan keselamatan. Yang perlu digarisbawahi begini Tasi, tidak ada yang positif dalam penderitaan, nggak ada. Kecuali kalau kita mau belajar bahwa juga di tengah situasi pucat, di tengah situasi yang nampaknya tidak ada jalan keluar, kita masih bisa belajar bertahan entah untuk hidup atau juga untuk menyerahkan kembali hidup ini. Karena hidup nilai yang fundamental, tetapi bukan nilai yang mutlak ya. Sehingga sebagai seorang beriman, di sanalah pilihannya. Kita mempertahankan hidup ini atau menyerahkan dalam arti ya Tuhan yang punya ya. Jadi ngapain kita mempertahankan? Bagaimana bisa dijelaskan mengenai kita boleh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Di satu sisi bahwa kita juga dituntut untuk memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan apa yang diberikan Tuhan pada kita. Betul, dalam dua sisi. Jadi saya mau mengatakan ini sebenarnya juga menyangkut kesanggupan untuk bertahan di situasi-situasi sulit. Katakanlah virus corona sekarang ini. Soalnya di sana adalah bukan kita tidak bertanggung jawab atas itu, tapi bagaimana kita menerima fakta ini, fakta pahit ini, dan menerimanya dengan sikap seorang kesatria, bukan sikap sebagai seorang pengecut. Wow. Tidak ada yang positif dari virus ini. Negatif, pucat, pasti seperti tidak ada jalan. Tetapi justru di situ
dalam keadaan gelap, dalam keadaan seperti tidak menemukan jalan, iman itu justru menjadi intensif dipegang. Begitu. Saya bayangkan apa ya istilahnya, disitulah tanggung jawabnya, menerima bahwa hidup itu rentan. Menerima bahwa hidup itu rentan Terhadap penyakit, rentan terhadap kelemahan, rentan terhadap penderitaan, rentan terhadap suatu saat terhadap kepunahan juga. Nah, sekarang kan ada perdebatan mengenai bagaimana ya kita harus mengambil air berkat di pintu gereja, dan ada larangan dari sejumlah romo paroki. Nah, bagaimana bisa dilihat dalam konteks hubungan antara tanggung jawab sosial dan iman akan bahwa tidak boleh iman Katolik terkait dengan air berkat itu yang bisa menyembuhkan dan lain sebagainya, sehingga ada orang yang berpendapat bahwa ini hanya iman yang merupakan iman yang khayal saja, yang ada di awan-awan saja, karena orang percaya dengan begitu mudahnya bahwa ya corona tidak perlu ditakuti, air itu bisa digunakan dan lain sebagainya. Bagaimana itu? Tidak ya, karena kan air itu diduga menjadi salah satu penyebab juga untuk menyebarkan virus corona. Tapi saya pikir begini, kita harus membedakan antara iman dan pengungkapan iman. Saya kira air itu sebagai salah satu ungkapan iman, bukan yang hakiki dalam dalam imannya. Ini ada banyak cara lah untuk mengungkapkan iman. Ya. Tapi dasar iman kita itu menerima bahwa hidup itu sangat rapuh. Menurut Romo, sekarang kan umat gelisah bahwa dengan situasi corona ini ritual, ritus dan ajaran iman itu berubah-berubah. Apa pesan Romo terhadap umat yang sedang cemas? Pesan saya ada 3. 1, dengan tidak ada air di pintu masuk gereja, dengan tidak ada salam damai, iman saudara-saudari itu tidak rusak, tidak runtuh, tidak hancur. Tapi justru di saat-saat itu kita menemukan pengungkapan-pengungkapan lain dari iman kita. Misalnya dengan semakin percaya pada penyelenggaraan Tuhan, semakin percaya bahwa ada kita semua. Pesan yang kedua, jangan panik. Kita semua menghadapi penyakit global yang sama, coronavirus ini, karena itu tidak usah terlalu panik. 3 ya, jaga kesehatan, itu yang paling penting. Yang keempat juga bisa makan banyak ya Romo ya, supaya makan banyak supaya kondisi bisa tersenyum. Ya, terima kasih banyak Romo atas pesan-pesannya. Demikianlah ngobrol-ngobrol sejenak dengan beliau. Sampai jumpa di video berikutnya.